nilai anak. Biasanya kapan terjadi? Rapat kenaikan kelas. Ya kan? Ada anak yang akan naik, ya, yang akan dirapatkan. Itu besok mau bagi rapor kan? Ya kan? Rapat. Yang dirapatkan yang anak nih. Nah, rapat itu memutuskan anak diselamatkan. Selamatkan ada syaratnya. Apa? Boleh naik asal pindah sekolah. Ya kan? Pindah sekolah ke sekolah yang lebih bagus atau lebih jelek? Hah? Kalau orang sakit di puskesmas, sakitnya parah, dirujuk ke mana? Kenapa? Karena, ya dong? Oke, di dunia pendidikan alhamdulillah terbalik. Nggak sanggup diatasi di sekolah yang bagus dengan gurunya yang hebat, dirujuk. Jadi sakit di rumah sakit yang canggih dengan dokter yang hebat, dirujuk ke puskesmas. Masya Allah, saya bilang. Nah, akhirnya anak diselamatkan karena nilainya lebih rata-rata nilainya. Ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, ulangan harian ketiga, PR semuanya, dan sekian kali dia tidak masuk, 20%, 30% dia tidak masuk, lalu dibahas lah itu. Dapatlah nilainya, ternyata dibawa KKM. Oh, ini ya, luar biasa dosa KKM ini. Nah kan, Bapak Ibu, lalu nilainya dinaikkan, akhirnya di atas KKM, akhirnya anak itu naik. Begitu anak naik di kelas di atas, pelajaran dimulai dari kemampuan yang dimiliki anak atau dari materi kurikulum yang ada di atasnya. Materi kurikulum, sementara kemampuan anak di bawah jauh ya dari minggu pertama ya. Apa yang terjadi di anak yang dinaikkan dengan cara itu? Akan tersiksa ya. Oke, naik bukan menyelamatkan dia. Keputusan hanya dua, naik atau tinggal kelas. Tinggal kelas Bapak Ibu, dia belajar sama dengan temannya, semua materi sama, dan dia belajar dari nol untuk semua mata pelajaran. Belajar dari kurikulum atau dari kemampuan dia? Kurikulum. Berarti kalaupun dia sudah memiliki 20%, 30% dari itu, dia harus tetap belajar dari nol. Berarti menyiksa kan? Artinya itulah rapat yang paling sia-sia di muka bumi. Sebetulnya kalau bicara pendidikan di ranah Minang, itu menuangkan garam ke laut. Kenapa? Keunggulan orang Minang itu di konsep pendidikannya. Jadi bagi orang Minang, dengan mengatakan alam pertama jadi guru, kita memahami alam ini lewat apa Bapak Ibu sekarang ini? Lewat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa saja? IPA, biologi, kimia, fisika, matematika, paham? Nah, itu apa itu Bapak Ibu? Mata-mata pelajaran itu apa? Ilmu kan berbasiskan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu alat bagi kita untuk apa? Cara berpikir orang Minang. Orang Minang kan selalu mencari makna di balik peristiwa. Berarti ilmu pengetahuan alat untuk apa? Untuk menemukan makna dan petunjuk bahwa sebuah peristiwa itu terjadi mengikuti hukum alam. Bahkan selembar daun yang jatuh pun tidak luput dari daun yang jatuh. Dalam biologi, kenapa daun itu jatuh? Coba sebutkan Bapak Ibu, mulai proses tumbuh tunas sampai dia jatuh. Apa yang terjadi? Proses apa yang terjadi? Proses apa? Metabolisme dan enzimatis. Secara kimiawi dihitung itu Bapak Ibu. Nah berarti ketika belajar kimia, belajar biologi, belajar itu kita sedang apa sebenarnya? Sedang apa? Sedang membaca alam. Untuk apa kita membaca alam itu? Untuk menemukan apa yang kita temukan? Makna. Berarti ada sebuah kekuatan yang dibalik. Misalnya baca Al-Baqarah 164, apa? Diciptakan langit dan bumi, serta isinya, berlayar kapal di laut, kepada seterusnya. Ada tumbuhan, ada air, dan menghidupkan yang mati, yang sudah layu menjadi hidup, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Kata kuncinya di mana? Memikirkannya. Bagi orang yang tidak berpikir, semuanya fenomena itu aja. Orang Minang kekuatannya di mana? Memikir. Kalau gitu apa artinya adat pesan di syarat 130?
Sarak mengatur, adat memakai, alam terkambang jadi guru. Apa artinya? Berpikirlah dan temukan. Dari mana ketemunya? Dengan cara berpikir apa? Kulimaya ditipu batin, batin ditipu galuh-galuh, dalam lahir ada batin, dalam batin. Lanjutkan. Dalam batin. Bahagian pulau. Artinya tidak ada satupun peristiwa yang terjadi yang tidak ada pola atau apa di baliknya, dan orang Minang membaca pola. Di mana kita tahu bahwa kehidupan ini semuanya berpola? Ada nggak kehidupan yang tidak berpola? Nggak ada. Bahkan kekacauan pun ada polanya. Kenapa? Kekacauan itu tidak akan pernah terjadi berlarut-larut kalau tidak ada sebuah pola di baliknya. Dari pelajaran apa kita mengenal bahwa semua alam ini berpola? Mata pelajaran apa kita mengenal ada rumus? Matematika. Rumus itu apa sebetulnya? Pola kan? Ada nggak yang tidak berpola? Baju batik ini berpola nggak? Baju berpola nggak? Semua berpola nggak? Hidup berpola nggak? Berarti dengan berpola itu kita bisa mengatur keseimbangan nggak? Bisa menciptakan kebahagiaan nggak? Berarti matematika itu ilmu tentang apa? Nah, di mana ketemukan pemikiran itu? Di ranah Minang. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi masing-masing siswa berdasarkan apa? Visi misi satuan pendidikan. Visi misi satuan pendidikan itu dikembangkan, ada biasanya dikembangkan dari mana visi misinya? Turunannya dari mana? Dari mana? Dari syariat Islam. Betul. Makanya ada biah kan? Berarti orang yang keluar di sini orang yang beradab itu orang yang seperti apa? Berilmu, beragama, beriman, bertakwa, dan bisa hidup di masyarakat. Apa kata orang Minang? Tigo tunggu Sejarah. Alim ulama, jadi pandai, dan ini mama. Apa kalian alim ulama? Ilmu pengetahuan, ya, agama. Jadi pandai apa kaliannya? Ilmu pengetahuan, ilmiah. Kemudian ini mama apa keahliannya? Ada berhidup, mengatur hidup di masyarakat. Nah, secara kelembagaan ada 3 lembaga. Apa itu? Alim ulama, jadi pandai. Ini secara tools keilmuan, tiga tungku ini harus ada dalam diri seorang individu Minang. Dia seorang yang berilmu pengetahuan, dia yang seorang beragama, berilmu, beriman, dan dia seorang yang ahli hidup di masyarakat. Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, di mana kelebihan orang Minang ini? Kalau betul-betul kita jadikan fondasi, ada pesan isyarat, syarat kita buat, alam terkambang jadi guru. Alam ini kan turunan ayat-ayat firman Allah. Disebut ayat apa? Ayat kauniyah. Al-Quran itu ayat apa? Ada nggak peristiwa yang di alam ini yang tidak ketemu dengan ayat kauniyah di Al-Quran? Ada nggak yang keluar dari ketentuan ilahi di alam ini? Berarti ketika kita mengatakan ada positif kita buat, alam terkambangnya di guru, syarat mengatur adat memakai, apa artinya? Orang Minang sudah sejak dulu mempertemukan antara dua ayat ini dalam alam pikirannya dan hati nuraninya, dan itu menjadi pedoman hidupnya. Bagaimana? Kalau menurut Bapak Ibu, bagaimana cara membumikan adat pesan syarat kita buat dengan cara begitu dalam proses pembelajaran? Bisa nggak? Pertama saya tanya dulu, bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Ada nggak statement itu dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2024? Ada nggak? Pernah nggak Bapak Ibu baca? Pernah. Dan apa intinya? Pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Apalagi supaya pada pembelajaran mendalam dan bermakna, apa yang dilakukan pemerintah supaya guru punya waktu yang cukup untuk pembelajaran mendalam dan bermakna? Jadi materinya esensial, ya. Apa itu materi esensial? Materi yang keterpakaiannya itu abadi, apapun yang terjadi perubahan dalam ilmu pengetahuan.
Dia ada semua. Itu yang esensial. Berikutnya apa yang lagi yang dilakukan? Mengurangi beban administrasi guru. Guru tidak wajib membuat modul ajar, ya, tidak wajib membuat modul ajar, ya, karena modul ajar itu ada di PMM. Bagi yang punya pengalaman baik, bagus, praktis, ingin menginspirasi orang lain, taruhlah di PMM. Itu gudang. Yang wajib disusun oleh guru apa? Perencanaan pembelajaran. Apa perencanaan pembelajaran? Apa muatannya? 3 unsur. Apa 3 unsur itu? Pastikan tujuannya akan dicapai. Pastikan langkah-langkah pembelajaran itu mencapai tujuan. Ya. Langkah pembelajaran mencapai tujuan Bapak Ibu. Jadi langkah siapa? Langkah siswa. Bukan langkah guru mengajar. Nah, apa bedanya langkah pembelajaran dengan langkah guru mengajar? Kalau langkah guru mengajar, kan, Bapak Ibu masuk kelas, absen, ya, berdoa, siswa dibagi berkelompok, siswa dibagi pertanyaan, bla bla bla, kemudian ini ada presentasi apa-apa, itu tuh langkah guru mengajar. Kalau langkah guru mengajar, kita tidak bisa tetapkan sebelum ketemu anaknya, betul nggak? Kenapa nggak bisa ditetapkan sebelum ketemu anak? Kenapa? Karena berbeda-beda kan sesuai dengan fondasinya. Anak yang belum mengenal huruf satu kelas dengan temannya sudah lancar membaca, ya gitu kan? Berarti situasi kelas itu bisa jadi berbeda, kelas A dan kelas B paralel, gurunya sama, mata pelajarannya sama, tujuan yang akan dicapai juga sama, tapi situasi anak, keberadaan anak dibandingkan dengan tujuan itu berbeda. Berarti strategi metode pembelajaran itu tidak bisa ditetapkan sebelum ketemu dengan murid. Yang bisa kita tetapkan apa? Langkah-langkah pembelajaran. Apa itu langkah pembelajaran? Misalnya anak membaca lancar, itu tujuan akhir. Kemudian kita tarik ke bawah. Untuk membaca lancar, anak bisa apa? Katakan anak membaca lancar, dia bisa membaca kalimat atau paragraf. Untuk bisa membaca paragraf, kalimat, dia bisa membaca kata. Untuk bisa membaca kata, dia bisa membaca suku kata. Untuk bisa suku kata, dia harus bisa mengenal huruf. Berarti itu ditarik ke bawah. Dari tujuan ditarik ke bawah. Pembelajaran mulainya dari mana? Dari huruf. Dari posisi Bawah. anak. Baik, karena dalam 30 anak satu kelas itu ada 10 anak yang belum mengenal huruf. Ada 2 anak yang sudah bisa membaca. Ada 5 anak yang baru suku kata. Ada 10 anak yang sudah 15 ini yang lainnya sudah ini. Itu mungkin tidak situasi itu? Nah, selama ini guru belajarnya dari mana dimulai? Kalau KD-nya itu membaca lancar, semua pembelajaran hari itu adalah membaca lancar. Semua anak punya pengalaman yang sama, pembelajaran yang sama, tugas yang sama untuk semua anak. Padahal cara itu hanya cocok untuk 1 anak di kelas itu. Anak yang lain? Nah, apa buktinya bahwa 1 anak yang cocok di kelas itu? Jualannya yang 1 di kelas itu dari 30 anak. Yang kurang cocok jadi ranking 2. Yang kurang cocok lagi, yang tidak cocok lagi, berhenti di 10 anak unggulan. Kemudian 11 ke sana. Nah, kemudian di akhir kelas kalau ada anak yang tidak berubah di sini, 3 kelas. Apa bunyi surat An-Nisa ayat 9? Jangan meninggalkan anak dalam kondisi lemah. Berarti kalau kita lakukan itu, berarti kita melakukan apa? Meninggalkan anak dalam kondisi lemah. Harusnya kalau semakin lemah, anak semakin apa? Semakin serius. Bisa nggak kita menggunakan anak yang sudah bisa itu mendampingi anak yang belum bisa? Merugikan anak yang sudah bisa belum? Enggak. Bisa nggak begitu masuk, anak yang sudah pintar membaca ini dikasih cerita yang menarik, disuruh bacakan di hadapan teman-temannya. Nah, apa yang terjadi di teman-temannya yang belum bisa mengenal huruf? Betapa indahnya cerita itu, dan saya juga ingin bisa mendapat cerita seperti itu dan saya baca sendiri. Apa yang muncul dalam dirinya? Termotivasi. Kalau sudah motivasi itu yang muncul, bagaimana guru mengkondisikannya? Mudah atau sulit? Mudah. Mudah. Nah,
hari ini ada anak 10 anak yang belum mengenal huruf. Lalu guru mengkondisikan pembelajaran, besok sudah berkurang 2. Ada perubahan? Ada. Udah pindah dia yang 2. Yang 2 ini udah pindah. Besok lagi pindah. Kalau dipelihara seperti itu dari awal Bapak Ibu, adakah anak yang tertinggal di akhir tahun? Tidak. Masih perlu rapat kenaikan kelas? Tidak. Dan itu memberatkan guru enggak? Memberatkan guru enggak kalau dengan cara yang tadi? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Dibantu oleh anak. Siapa yang melakukan itu selama ini yang kita tahu? Guru siapa? Bapak Ibu pernah mengaji di Surau? Nah, guru ngaji itu PPDB-nya tidak tiap tahun sekali. Kapan PPDB-nya? Hah? Kapan? Nah, kapan saja. Ada orang tua mengantarkan muridnya ke situ, apa kata guru disuruh melafalkan huruf hijaiyah? Iya. Kalau belum bisa ditolak, Setelah diapakan? diajar. Diterima. Itu jadi catatan buat dia bahwa anak ini perlu belajar mengucapkan huruf hijaiyah. Datang lagi satu anak sudah lancar, sudah fasih, tapi cara pengucapannya belum benar. Ditolak nggak? Tidak. Dia apa? Diajar. Terima. Kemudian datang lagi satu anak melafalkan sudah bisa, makrotnya sudah bisa, tapi ketemu waw dengan nun belum benar. Kemudian ditolak nggak? Diterima. Berarti yang dulu punya catatan. Anak ini butuh. Oke, datang lagi satu anak sudah makrot sudah, tajwid sudah, iramanya biasa-biasa saja. Ditolak nggak? Enggak. Yang satu lagi semuanya sudah selesai. Ditolak nggak? Dijadikan apa? Nah, dia menghadapi anak itu dalam kondisi beragam, Bapak Ibu, dan semua anak itu melakukan sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Gurunya sambil ngantuk-ngantuk begini dan bilang, itu kurang ini, Pak, di sini, nih, diperbaiki. Gitu nggak? Iya. Jadi, nah, akhirnya semua anak khatam nggak? Iya. Ada khatam yang 1 bulan, khatam. Ada yang 1 minggu, khatam. Ada yang satu 6 bulan, baru khatam. Ada yang 1 tahun, khatam. Target guru itu khatam. Persoalan anak butuh waktu lebih lama dari temannya, itu proses. Ya lah? Kemudian yang dilaporkan di akhir itu apa? Khatamnya kan? Khatam itu artinya apa? Dia sudah fasih, waktunya benar, kemudian tajwidnya benar, iramanya ini dari 4 kriteria ini terpenuhi semua. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Semuanya terpenuhi. Kan nilai itu presentasi. Ya, nilai kenapa tidak ada nilai 110 di rapor? Kenapa 100 paling tinggi atau 10 paling tinggi dan tidak ada nilai 11? Karena itu diperoleh dari presentasi. Kan itu presentasi. Apa arti nilai 90? 90% dikuasai oleh anak. Dari mana kita mendapatkan angka itu? Dari memperbandingkan kemampuan yang dimiliki anak dengan keseluruhan kriteria. Ada nggak di standar penilaian rumusan itu, Bapak Ibu? Nah, coba baca. Ada. Jadi penentuan nilai anak itu dengan cara membandingkan kemampuan yang dimiliki anak dengan kriteria. Kalau dari 4 kriteria itu dipenuhi oleh semua anak, berapa anak nilainya? 100 kan? 100 kan dibandingkan dengan kemampuan itu, bukan dengan Tuhan dibandingkan. Ya kan? Kan dengan kemampuan itu 100 kan? Kenapa dia dapat 100? Apa itu kriteria terpenuhi? Khatam membaca Al-Quran ya sesuai dengan makrot, tajwid dan ini. Oke, berarti dapat nilai 100. Ada anak makrotnya benar, tajwidnya benar, tapi iramanya kurang. Berarti berapa? Dia sini kalau dibagi rata-rata berapa? 75. Kenapa 75? Sesuaikan dengan Karena tiga. karena apa? Karena dia mampu membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Pasti makrotnya benar. Benar kan? Kemudian ada anak yang baru sampai makrot, berapa skornya? Kenapa 50? Karena dia apa arti 50? Bahwa dia mampu membaca Al-Quran dengan makrot yang benar, tapi tajwidnya belum. Ya. Oke, berarti Bapak Ibu disebut apa ini? Anak mampu membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Disebut apa selama ini? Deskripsi dari indikator. Ya kan? Berarti pertanyaan saya, kenapa anak ini mendapat 75? Karena kita tahu anak mampu membaca ini, lihat, mampu menguasai membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Iramanya belum. Kenapa dia dapat 50? Kenapa? Karena dia baru Menguasai. belum tajwid belum. Ya.
Nah, kalau gitu pertanyaan saya, duluan mana yang kita dapatkan, deskripsi atau angka? Deskripsi. Ya, berarti angka ini akan didapatkan setelah kita tahu kemampuan anak, didapatkan dengan cara membandingkan kemampuan anak dengan keseluruhan. Berarti dalam mengisi rapor duluan mana mestinya, deskripsi atau angka? Kalau yang dilakukan oleh guru di tempat lain itu selama ini angka. Bagaimana caranya? Dikumpulkan angka waktu dia belajar huruf di Wijaya dapat 20, dikumpulkan ketika dia bisa membaca sesuai maksud, dikumpulkan dengan ketika dia bisa tajwid, dan dikumpulkan dengan nilai ketika dia membaca lancar, lalu dijumlahkan, ditambahkan, dibagi 4. Jadi kalau nilainya rendah di awal, Bapak Ibu, sahabat seberapapun hebatnya perkembangan yang terjadi, rendah nih. Nilainya Akan rendah. Padahal kemampuannya tinggi. bagus. Barang yang seharusnya memang 10 on dikatakan 6 on. Apa hukumnya? Atau sebaliknya, barang yang 6 on karena kasih sayang dikatakan 10 on berdosa. Berarti Bapak Ibu apa yang dilakukan selama ini oleh sekolah yang lain, bukan di sini? Berbodohan. Bapak Ibu, kalau gitu ngisi rapor sejak kapan harusnya? Sejak kapan? Dari awal. Dari awal ketika kita merumuskan Belajar. kriteria, dulu indikator, sekarang kriteria tercapai tujuan pembelajaran. Kriteria tercapai tujuan pembelajaran itu apa sebetulnya? Untuk apa? Ini kan kriteria tadi kan, lancar baca huruf, lancar ini kriteria kan? Ya. Nah itu membantu kita nggak untuk mendapatkan deskripsi? Ya. Kalau gitu bisa nggak dengan ketika anak lancar dicentang? Dicentang. Ketika anak sudah lancar dengan maksud dan tujuan utama, dicentang yang paling tinggi, yang bawah otomatis ada nggak di dalam diri anak? Ada nggak? Ada nggak kan? Berarti yang kita laporkan masuk lapor itu angka yang mana? Angka yang dijumlahkan atau angka yang ini? Hari-hari. Ya, terakhir. Kan? Ada nggak aturan itu ini Bapak Ibu di sekarang aturan sekarang bahwa kami hanya meminta nilai akhir, bagaimana cara mengolahnya diserahkan kepada satuan pendidikan, kan gitu kan? Nah, banyak juga yang protes kalau nilai formatif tidak jadi pertimbangan, tidak adil Pak katanya. Maksudnya apa? Yang dipertimbangkan bukan nilai formatifnya, tapi perkembangan anak ketika dia di formatif itu menjadi pertimbangan kita untuk apa? Nah, ada nggak itu nggak jadi standar penilaian? Ada. Di Permendikbud ada nanti saya bacakan kalau perlu dibacakan, tapi tidak usah kalau panjang itu prinsip-prinsipnya aja Bapak Ibu. Nah kalau begitu Bapak Ibu, apa artinya Bapak Ibu kebijakan kurikulum sekarang? Apa artinya? Apa artinya? Mengisah guru atau menyelamatkan guru? Menyelamatkan guru dari apa? Dari perbuatan dosa, dari perbuatan kezaliman. Dan dengan tidak zalimnya guru, dengan tidak ini, siapa yang diselamatkan? Anak. Ada nggak orang yang anaknya tidak ingin diselamatkan? Nah, kalau Bapak ingin nggak anak diselamatkan? Iyalah. Nah, kalau begitu apa yang Bapak Ibu lakukan? Melanjutkan tradisi yang selama ini, yang seperti sekolah-sekolah lain tadi, atau melakukan perubahan? Perubahan. Selarang. Sekarang semangat. Semangat. Nah, begitu. Jadi tepuk tangan dulu lah Pak. Berarti kurikulum itu apa Bapak Ibu? Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah tools, alat yang kita gunakan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik supaya peserta didik ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Berarti tugas utama kita apa? Yang menjadi fokus utama kita apa? Perkembangan anak dari waktu ke waktu atau habisnya? Nah, ada nggak statement ini dalam Permendikbud yang terbaru? Ada. Pernah nggak dibaca? Pernah nggak didiskusikan? Kalau Bapak Ibu ketemu di MGMP, MKKS segala macam itu, yang dikerjakan apa di sana? Baca CP, ATP, apa itu mau ubah. Dari dulu ada selambut, sekarang ada modul ajar, itu tidak bermanfaat kalau membicarakan itu. Yang harus dibicarakan apa di situ? Perkembangan anak. Apa? Gimana anak di sekolah sana?
Apa masalahnya? Apa pengalaman di sana mengatasi anak seperti itu? Bagaimana caranya anak yang beragam-beragam itu? Apa pengalamannya? Share pengalamannya. Di sini apa? Jadi diskusi itu menghangat membicarakan siapa? Anak Anak supaya apa? supaya berkembang. Nah, berarti kalau begitu Bapak Ibu di Adabiyah ini sendiri ada PAUD, ada SD, Ada. ada SMP, Ada. ada SMA. Ada nggak guru SMP yang mengeluhkan guru SD? Ada nggak guru SD kelas 6 mengeluhkan guru kelas 5? Ini anak kelas 5 gimana? Guru kelas 5 ini gimana? Ada nggak? Apakah itu tindakan untuk menemukan solusi? Tidak. Yang ada apa? Hah? Saling menyalahkan. Guru SMP, guru SMA menyalahkan guru SMP. Nah, kata guru SMP, ya anaknya begitu didapat dari SD. Guru SD menyalahkan guru TK. Guru TK menyalahkan orang tua, bilang anaknya sudah begitu dari Allah, aja orang tua menyalahkan. Berarti nggak Bapak Ibu? Hah? Kalau gitu apa yang harusnya terjadi? Lihat matematika capaian pembelajarannya kelas 12 ini, itu kan sekarang direntang kan mata pelajaran matematika SMP, SD dan apa kan satu ini vertikal. Ya. Ditarik ke bawah untuk mencapai ini, tarik ke bawah, batanggu turun ya. Nah, batanggu turun. Nah, mulai pembelajaran Pak Janjang naik. Nah, itu mengurutkan tujuan, itu namanya urutan tujuan pembelajaran yang disebut ATP. Itu ada nggak di BMN? Ada. Bisa nggak kita gunakan itu? Bisa. Nah, yang kita konsentrasi kemana? Nggak usah menyusun itu, menyusun ke mana? Nah, di mana posisi anak? Dari 4 tahapan tujuan ini, ada anak posisi di sini, ada anak posisi di sini, ada posisi di sini. Nah, berarti untuk mencapai tujuan ini anak di sini ke sini, perlu nggak belajar dari awal? Mungkin nggak anak di kelas tertentu, Bapak Ibu mulai pembelajaran langsung dari bab 5, nggak dari bab 1? Kenapa? Karena kemampuan anak. Kalau dulu di sekolah itu gimana? Pokoknya semua anak mendapat. Maka semuanya juaranya hanya 1, berhenti di 10. Kemudian 10 anak unggul. Yang tidak unggul 11 ke bawah tidak unggul. Saya tanya nih, analoginya. Kalau saya bikin kue 30, hanya 10 enak dimakan, apa pandangan orang ke saya? Hah? Wah, tidak profesional kan? Ini pembuat kue yang gagal. Betul tak? Masa dari 30 kue yang dibuat hanya 10 yang enak dimakan. Nah, jadi kalau orang makan kuenya enak, apakah yang dikatakan bodoh itu kuenya? Enggak, yang dikatakan bodoh apa? Betapa bodohnya kue ini tidak enak dimakan, kan enggak? Manusia ciptaan siapa? Allah. Kalau siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang mengirim manusia ke bumi? Allah. Allah. Yakin? Yakin. Yakin tidak ada buatan manusia? Nggak ada kan? Oke, Allah yang mengirim kan? Ya, Allah yang mengirim. Allah itu mengenal penduduk gagal nggak? Allah itu mengenal penduduk gagal nggak? Nggak. Baca surat Al-Rahman 94 kalau nggak salah saya, sudah dihitung dengan seteliti-telitinya jumlah dan posisi manusia yang ada di muka bumi. Ada nggak manusia sia-sia? Tidak. Nggak. Kalau di antara 30 anak itu di mata kita manusianya 10 yang unggul, apa artinya? Mohon maaf nih, ya Tuhan, dari 30 anak yang kau kirim ke kelasku, di mataku manusia yang menilai ciptaanmu hanya 10 yang bermutu. Kualat kok Pak. Dan menurut ilmu mendidik kami, yang bermutu ini yang kami didik dengan baik. Yang 11, yang 12, yang 20 lagi kami serahkan nasibnya. Kurang durhaka apa kita? Bapak Ibu, 30 anak itu berapa juaranya? Mungkin ada anak yang juaranya di matematikanya hanya 50, ada IPA-nya 50, tetapi dia selalu datang lebih awal dan setiap sampah yang ada di situ selalu dia pungut tanpa disuruh. Nah, apa tanggapan kita kepada anak itu di sekolah-sekolah lain, bukan di Adabiyah? Memang anak itu rajin dan sangat bersih dan sangat peduli dengan lingkungan, tapi sayang bodoh. Harusnya gimana harusnya Bapak Ibu? Hai anak-anak satu kelas, kalau dalam hal kepedulian dan tepat waktu, belajarlah kepada Zulfikri itu. Dia teladan yang dikirim Allah kepada kita. Karena apa? Dia posisinya menunjukkan kepedulian itu. Dia tidak buku matematika yang canggih seperti yang lain. Itu berarti berapa Bapak Ibu? Jadi
Kalau kita mengatakan seorang anak bodoh, kalau keluar kata-kata itu kepada seorang anak, siapa yang kata-kata bodoh sebetulnya? Gurunya. Hah? Yang mengirimnya siapa? Siapa yang kita katakan bodoh sebetulnya? Allah. Kurang durhaka apa kita? Mari kita bertobat sebenarnya. Jangan sekali-kali keluar kata bodoh kepada anak manusia, karena yang kita katakan bodoh itu bukan manusianya, tapi sang penciptanya. Seberani itukah kita? Alhamdulillah itu tidak terjadi di Adabiah. Tidak ada saling menyalahkan guru, tidak ada itu semua. Nah makanya kepala badan pengembangan kurikulum, badan standar kurikulum nasional dalam videonya setahun yang lalu dianggap Bapak Ibu bahwa keberhasilan kurikulum Merdeka tidak dilihat dari dokumen dan kepatuhan administrasi, tapi dilihat dari perkembangan yang terjadi di anak dari waktu ke waktu. Bukankah ini rohnya pendidikan Adabiah sejak pertama kali didirikan? Bapak Ibu, bukankah itu misi utamanya? Menyelamatkan anak-anak Minangkabau ini yang sekolah di sini dan mengembalikan cara berpikir orang Minang kepada anak-anak di sini sehingga dia menjadi pendakwa apapun profesinya dengan adab yang tinggi. Bukankah itu? Ya. Ya, kenapa selama ini kita lari dari itu? Demi keseragaman format. SPP-nya sama, KTSP-nya sama, semuanya sama. Takut kalau berbeda. Nah, Bapak Ibu sekarang boleh tidak berbeda? Boleh? Nah, sekarang ini Bapak Ibu, apapun nama kurikulumnya, Bapak Ibu siap tidak melakukan perubahan sekarang? Siap. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan sekarang? Perubahan. Apa? Besok masuk kelas besok tahun ajaran baru, apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan? Hah? Dari mana? Ada nggak di undang-undangnya di sini? Ya. Nah, Tapi dari atasan. Dari siapa? atasan. Pengawas. Siapa? Ya Bapak Ibu sekarang bisa nggak itu disampaikan pada mereka, bukan nanti kalau bertanya kenapa melakukan itu karena ikut pimpinan itu kan nggak begitu. Ya artinya Bapak Ibu pengawas itu juga sudah kita didik dengan baik sebetulnya, sehingga Bapak Ibu yakin nggak Bapak Ibu untuk melaksanakan ini Adabiah? Yakin. Nah, masih mempersoalkan nggak? Masih membesarkan persoalan nggak? Iya Pak, karena pengawas begini, anak begini, administrasi masih begitu nggak kita berpikir? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena itu akan membuat kita frustasi kan? Nah makanya bagi orang Minang kalau menghadapi persoalan apa yang dilakukan? Mengeluhkan persoalan atau mengalahkan? Mengalahkan. Kalau kita mengeluhkan apa yang terjadi? Frustasi kan? Kalau kita mengalahkan apa yang dirasakan? Keluar dari persoalan apa yang dirasakan? Bahagia. Bahagia. Kalau ingin hidup bahagia, hadapi, selesaikan, cari solusi persoalan itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau kita ingin frustasi seumur hidup, keluhkanlah persoalan itu, pasti dapat frustasinya. Nah itu pilihan kita, itu sebetulnya Bapak Ibu. Dan itulah orang Minang. Makanya orang Minang memandang setiap perjalanan hidup itu adalah kebahagiaan. Sekalipun gagal, kata orang Minang, kegagalan bukanlah sukses yang tertunda. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menunda keputusan walaupun satu detik sekalipun. Dan kegagalan adalah kesuksesan bagi orang yang mampu menemukan hikmah di balik kegagalan itu. Dengan cara itu dia bangkit. Nah itu dia. Makanya guru yang hebat, guru yang tangguh, yang penuh keberkahan, tidak pernah lahir dari murid yang tidak bikin persoalan. Itulah tugas kita sebetulnya Bapak Ibu. Semakin terkuras energi kita, semakin besar keberkahan. Nah, Bapak Ibu ketika kita olahraga menguras energi kita nggak? Keringat kita keluar nggak? Yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan apa dari tubuh kita? Racun. Jadi kita sehat. Itu olahraga fisik. Bagaimana kalau olahraga batin menghadapi anak yang rumit itu? Bapak Ibu, terkuras tidak energi kita? Sejalan dengan terkurasnya energi kita, penyakit batin yang sarang dalam diri kita selama ini keluar dari tubuh kita. Jadilah kita orang yang bersih, sehat lahir dan batin. Makanya guru itu selalu sehat lahir dan batin Bapak Ibu. Bagi guru yang mana? Guru yang ada di ruangan ini, guru yang ada di Adabiah ini selalu sehat lahir batin. Tidak ada penyakit iri dengki, nggak ada, bebas. Kenapa? Karena dia siap melayani anak dengan sepenuh hati. Itulah obat yang membuat dia sehat secara lahir dan batin. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya bicaranya kemana-mana. Mohon maaf lahir dan batin. Saya serahkan lagi soal profesi. Maaf.
Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang hangat sekali lagi ya. Nah, sekarang what's next? Kita kan udah semangat ini, sudah dirapikan lah pemikiran kita ya dengan pencerahan dari Pak Zul tadi. Yang sebenarnya kita sudah melakukan juga sebagian ya. Ada mungkin kalau tadi 100%, ada yang mulai 10%, ada yang 50%, kan ada yang juga sudah mendekati 100%. Tapi kan ini perlu diorkestrasi, di mana yang tadi di bawah dia menyadari dan kenapa ada yang lain menjangkau mereka. Dari kalangan kita dulu nih para guru, kalau kita analogikan tadi proses pembelajaran berpusat pada murid, dan itu yang kita upayakan bagaimana dia naik mencapai tuntasan tadi. Sekarang kan di guru, konsep ideal tadi bagaimana cara kita menapakinya. Ini kan ada target individual, ada target kelompok, ada target kelas, mungkin ada target sekolah, ya enggak? Dan ada target mungkin Kota Padang nanti, pada enak target Sumatera Barat. Di sini ada Bu Sri, nanti kita minta memberikan pendapat juga di akhir. Tapi saya silakan tanya Pak Zulfikri atau sampaikan pikiran atau apa yang sudah dilakukan. Bebas saja, penunjuk aja, nanti kalau banyak saya kasih nomor, langsung pendek-pendek ya boleh. Kalau memang agak mendalam saya kasih waktu, tapi dengan kesadaran bahwa kita ingin berbagi dengan yang lain-lain.